hari ini akan dibacakan di dalam dua bahasa. Yang pertama bahasa Mandarin, supaya paling sedikit kita mendengar sabda Tuhan di dalam bahasa Cina itu seperti apa. Yang kedua nanti Romo Ale akan membacakan yang dalam bahasa Indonesia. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. 耶稣向他的门徒们说：“你们不要要你说，我们吃什么、喝什么、穿什么，因为这一切到时要为人所兴趣的。你们的父原晓得你们需要这一切。你们现在寻求天主的国和大的义德，这一切是会加给你们。” 所以你们不要为明天忧虑，因为明天是有明天的忧虑，一天的苦诸侯一天收获了。以上是天主的圣训。Yesus bersabda, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kamu makan? Apakah yang akan kau minum? Apakah yang akan kamu pakai? Sebab itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Kristus, agak perlu mungkin agak diturunkan sedikit. Pada sore hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk merayakan Xinjia. Orang Buddha akan mengatakannya Imlek, sama saja artinya. Imlek itu bahasa yang mengatakan ini tahun baru petani. Sin itu baru, Nien atau Jia itu artinya sebetulnya tahun. Jadi merayakan tahun baru. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang mungkin lebih senior, saya tidak mau mengatakan tua, nanti kok kuat banget. Yang senior, yang hidup sebelum tahun, menikmati hidup sebelum tahun 98, mungkin masih ingat dan merasa memang dulu susah untuk merayakan perayaan-perayaan seperti ini karena dilarang, tidak diizinkan. Pemerintah saat itu memang tidak menginginkan adanya sebuah relasi-relasi yang hangat, relasi-relasi persaudaraan yang sungguh membuat bangsa ini bersatu, saling menghargai satu dengan yang lain. Tetapi yang dimunculkan adalah berbagai hal supaya kebencian, ketidaksukaan, saling merendahkan dan lain sebagainya itu terjadi. Memang itu suatu periode yang lama. Dan kita masih di dalam berbagai hal, mungkin masih baik sadar maupun tidak sadar, sering mewarisi nilai-nilai yang tidak baik ini. Tetapi Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Kristus, syukurlah bahwa akhirnya pemerintahan yang baru merasa ini semua harus berganti. Tidak bisa kita hidup di dalam kebencian terus-menerus, di dalam suasana saling curiga satu dengan yang lain. Maka kehidupan berbangsa, bernegara, hidup bersama ditata kembali. Dan kita pada hari-hari ini, pada tahun-tahun ini bisa merayakan Imlek, Xinjia, Xinyan dengan bebas
tanpa rasa ketakutan, tanpa rasa curiga, tetapi semua berbahagia, entah itu yang Tionghoa, entah itu yang bangsa suku bangsa lain, berbagai hal kita dengan rileks merayakannya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kita sekarang hidup di zaman ini. Maka pertanyaannya sebetulnya bukan lagi boleh tidak boleh merayakan Imlek. Kalau masih ada orang Katolik atau gereja yang mempertanyakan itu, ya orang itu pasti sudah ketinggalan zaman. Apalagi mempersoalkan ini dan itu yang sebetulnya sudah selesai. Misalnya saja masih ada orang yang mungkin mempersoalkan Romo boleh enggak orang Katolik itu pegang hiu. Betul kan ya? Saya sudah berkali-kali saya mengatakannya, kalau ditanya itu jawaban saya sejak dulu, sekarang dan selamanya akan sama. Bapak Ibu, orang Katolik itu boleh pegang hiu, tetapi jangan dimakan. Kalau dimakan nanti keracunan. Apakah berdoa dengan hiu boleh? Boleh. Gereja Katolik sudah berabad-abad memakai hiu untuk berdoa. Mengapa? Karena hiu memang pada dasarnya sama dengan kemenyan. Orang Eropa, orang Tionghoa, negara-negara di luar negara tropis import barang itu untuk berdoa, untuk menghargai yang disucikan, yang dimuliakan. Bapak Ibu masih ingat 3 raja membawa persembahan juga mur, belenduk, dan emas, betul kan ya? Nah, itu adalah barang-barang yang mahal zaman itu, dan itu untuk menghormati yang dimuliakan. Dari daerah Indonesia masih dalam bentuk menyan kotak, betul kan ya? Tetapi nanti dinaikkan kuda, dinaikkan kapal, diduduki yang jualan supaya tidak hilang, ditiduri koplak-koplak naik kapal dan seterusnya, sampai di Eropa sudah jadi bubuk, maka disebut wiro, betul kan ya? Nah, mereka pakai aren supaya dengan demikian bisa keluarlah asapnya yang baunya enak itu. Orang Tionghoa lebih praktis, bubuk-bubuk tadi daripada repot. Orang Tionghoa itu biasanya tidak suka mau repot-repot. Sudahlah ambil bambu, direndam garam, gitu kan ya. Lalu tadi bubuk tadi diolet-oletkan, jadilah hiu, terus dibakar, rampung. Sama kan ya? Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus, kita dengan demikian lalu melihat ada berbagai kekayaan rahmat Tuhan yang dipelihara dengan berbagai hal. Merayakan Imlek juga saat kita diajak, sebetulnya ada begitu banyak kekayaan rahmat Tuhan, dan itu dirayakan dengan berbagai cara. Tahun baru dengan berbagai cara. Tidak hanya dengan satu cara, tetapi Tuhan memperbarui dunia ini dengan berbagai cara, dan itu dirayakan. Maka Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Kristus, merayakan tahun baru pada zaman sekarang ini, kita harus sadar betul, tidak lagi bersoal jawab soal boleh tidak boleh, tetapi kita sebagai bangsa Indonesia yang makin hari makin dewasa mau menghayati nilai-nilai yang baru. Kita bersyukur, berterima kasih kepada gereja, terutama Keuskupan Agung Semarang, yang mencita-citakan mengajak kita semua untuk membangun peradaban kasih. Tahun 2035 kita dicanangkan oleh Keuskupan menjadi tahun peradaban kasih. Kita rayakannya tidak hanya besok, tetapi harus dimulai dari sekarang. Dan saya mengajak Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, peradaban kasih hanya bisa dialami, hanya bisa diwujud nyatakan kalau itu dimulai dari keluarga.
Tidak mungkin masyarakat hidup di dalam peradaban kasih kalau keluarga ribut satu dengan yang lain, tiap hari bertengkar, tiap hari saling pukul, memukul, saling menjatuhkan dan seterusnya. Kalau keluarga-keluarga hidup di dalam kasih, maka peradaban kasih akan terwujud nyatakan tidak hanya di masyarakat tapi juga di gereja dimanapun juga. Dan saya sangat senang tema pada Imlek tahun ini adalah berbagi dan temanya apa? Melayani. Itu adalah rumusan yang lain bagian dari peradaban kasih. Dan saya mengajak Bapak Ibu saudaraku berterima kasih juga bahwa saudara-saudari kita orang-orang Tionghoa juga merayakan itu peradaban kasih mulai dari keluarga. Bapak Ibu yang tidak Tionghoa mungkin ingin tahu perayaan Imlek itu seperti apa sih di dalam keluarga. Malam hari sebelum Imlek, tahun ini tanggal 22 Januari, maka tanggal 21 Januari malam hari biasanya keluarga-keluarga berkumpul bersama di keluarga yang dituakan. Bisa engkong, bisa yang kalau masih ada emak ya di tempat emak simbah gitu kan ya. Kalau yang paling besar barangkali ada takle kakak yang paling besar atau tajir kakak yang paling besar, berkumpul bersama keluarga bersama-sama berkumpul. Terus apa acaranya? Biasanya juga ada acara doa bersama. Doa apa? Bersyukur karena keluarga semua dikaruniai kesehatan, dikaruniai rezeki, dikaruniai rahmat persaudaraan dan lain sebagainya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Tentu saja juga di situ ada suasana saling mengampuni satu dengan yang lain dan juga mohon kepada Tuhan untuk diberi rahmat yang melimpah. Maka orang saling mengucapkan satu terhadap yang lain. Kong si fa cai, dengan ya, kong si fa coy, bahasa Hokkien akan tionggi, gitu kan ya, kongsi, saya dengan hormat mengucapkan dengan penuh bahagia mengucapkan selamat tahun baru dan semoga rezeki semakin melimpah. Ada juga senti cenkang, semoga sehat, badan sehat. Ada juga tadi wan serui, semoga semuanya berjalan dengan baik. Di lilin ini juga ada tulisannya selain wan serui, di sini ada juga hejia ping'an, semoga keluarga dikasih damai. Lalu keluarga dihiasi juga dengan hiasan-hiasan ini. Ini adalah huruf fu, artinya berkat. Ini ada fu-nya. Lalu di tulisan di lampu-lampu itu tenglung, ini lampu-lampu ini juga ditulisi ucapan-ucapan harapan-harapan yang indah untuk keluarga, untuk masyarakat, macam-macam tulisan. Tidak bisa saya tidak hafal satu persatu karena terbalik. Dan di situ juga ada gambar. Biasanya ada juga gambar ikan. Atau di dalam keluarga juga makan bersama, makan ikan. Di daerah Jawa ini, terutama Jawa Tengah, lalu makan ikannya ikan bandeng, gitu kan ya. Kenapa kok bandeng? Karena bandeng itu kulitnya keperak-perakan, keemas-emasan, gitu kan ya. Ada bandeng yang kuning, ada bandeng yang perak. Itu ikan itu dalam bahasa Mandarin itu artinya ikan, tetapi bunyi yang sama itu menunjuk pada tidak hanya ikan tetapi kelimpahan. Maka dengan makan ikan bersama itu mengharapkan supaya keluarga diberi kelimpahan berkat. Makanan-makanan yang disediakan biasanya manis-manis dan lengket. Mengapa? Supaya diingatkan hendaknya kalau punya mulut itu tidak ngomong yang pahit-pahit tetapi yang manis. Dan lengket untuk apa? Tidak suka ngumpi. Orang ngumpi kan
berarti bisa sudah selesai. Gitu kan ya. Nah, ini tahun baru tutup lengket. Ngomong saja yang penting, yang indah, yang manis. Kalau saya yang terkasih dan tradisi kebudayaan kasih itu mulai di dalam keluarga, mulai yang tua juga mau melayani, berbagi, yang muda juga, maka ada kebiasaan juga yang muda atau anak-anak selain memberikan tapi saya terimanya dari ikut saya biasanya itu membungkuk, menghormati. Kalau orang tuanya atau orangnya sudah tua, biasanya juga anak memberikan angpau kepada orang tua. Angpau itu hongpau. Hong itu atau ang artinya merah, pau artinya bungkus. Maka memberikan kepada orang tua yang sudah mungkin tua banget, susah untuk bekerja, sebagai tanda hormat kasih diberikan uang juga. Karena waktu kecil kan orang tua yang selalu memelihara anak-anaknya, begitu kan ya. Sekarang gilirannya anak-anak yang juga menjaga kesehatan, menjaga hidup orang tua. Selain memberikan hormat, juga memberikan untuk kehidupan orang tua itu sesuatu yang berharga. Lalu juga orang tua juga memberikan kepada anaknya, itu orang tua yang baik tidak dipek dewi itu sendiri, tetapi juga bisa diberikan kepada cucu-cucunya yang kecil. Saya kira mereka yang merayakan Imlek sangat senang karena anak kecil lalu dapat angpau, gitu kan ya. Meskipun juga jumlahnya kecil karena memang anak juga belum butuh banyak hal. Nah, Bapak Ibu, selalu saya ingatkan kalau memberi angpau untuk masa bahagia tidak perlu dipersoalkan jumlah uangnya, bukan jumlah nominalnya, tetapi yang penting di dalam angpau itu lembarnya haruslah genap. Jadi bisa 2 lembar, tetapi jangan pernah memberikan 4 lembar, karena orang Tionghoa 4 itu adalah bunyinya si atau si yang artinya mati. Maka jangan diberi 4 lembar, berilah 6 lembar atau 8 lembar, 10 lembar dan lain sebagainya. Selalu itu. Kalau untuk angpau kegembiraan hendaknya genap, karena itu mengungkapkan kegenapan kegembiraan. Nah, selalu saya ingatkan, memberi 1.000 rupiah di dalam angpau lebih baik daripada 2.000 1 lembar, betul kan ya? Memberi 50.000 lebih baik 2 lembar itu daripada 100.000 1 lembar. Lebih baik memberikan 100.000 2 lembar daripada 50.000 1 lembar. Semuanya berjalan ini berarti. Jadi genap. Tetapi kapan kita memberikan untuk yang ganjil? Pada waktu layak, pada waktu peristiwa sedih. Pakailah amplop putih, pekpau, taipau. Artinya itu ungkapan sedih. Jangan pernah layak kok nyemplungi dengan amplop merah. Wah, ini pas Imlek aku kemarin dapat amplop tak cemplungke wae. Keliru. Karena putih melambangkan kesedihan. Maka di situ lembarannya ganjil. Jangan pernah genap. Karena kalau genap akan mengatakannya, aku genap, sekarang kamu kesedihannya genap, tak bantu, gitu kan ya. Orang sedih kok digenapi kesedihannya. Bapak Ibu saya yang terkasih, kebudayaan kasih seperti ini tidak hanya di dalam keluarga, tetapi juga mulai ditawarkan juga
dibagikan kepada orang lain dengan cara melayani satu terhadap yang lain. Maka Bapak Ibu merayakan Imlek tidak berhenti hanya pada waktu Imlek berbagi, tetapi sebetulnya diharapkan itu menjadi kebiasaan sehari-hari. Kalau kita diajak oleh gereja membangun peradaban kasih, maka peradaban itu tidak berhenti hanya pada waktu Imlek. Orang yang sungguh mau membangun peradaban kasih, melayani dan memberi penuh kemurahan hati itu di dalam kehidupan setiap hari. Kalau kita murah hati, tentu juga Tuhan murah hati. Kalau kita mau mengampuni satu terhadap yang lain, seperti doa Bapa kami, kita selalu mengatakan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun juga mengampuni yang bersalah pada kami. Tapi itu saya yang terkasih di dalam Kristus, maka selalu saya mengingatkan peristiwa Imlek di zaman sekarang adalah saat kita bersama-sama membangun peradaban kasih. Tidak usah lagi eker-ekeran yang tidak perlu lagi saling curiga satu sama lain, itu sudah lewat semuanya. Kita sekarang sebagai bangsa yang diajak oleh pemerintah menjadi bangsa yang mendunia, yang internasional, kita ingin memperlihatkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia yang penuh kasih, yang mau hidup di dalam peradaban kasih, dan ini harus menjadi peradaban bagi semua orang, supaya dengan demikian kita dikenal sebagai anak-anak Allah. Kita ini adalah anak-anak Allah karena pembaptisan yang kita terima, kita dijadikan oleh Allah anak-anaknya, dan kita dipanggil, kita diutus, dipercayai membangun keluarga kesayangan Allah di dalam kehidupan kita setiap hari dengan mewujudkannya di dalam peristiwa-peristiwa saling melayani, saling memberi, saling berbagi, saling meneguhkan, saling menyucikan, juga saling mengantar supaya satu dengan yang lain semakin dekat dengan Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang mulia. Bapak Ibu, saya yang terkasih di dalam Kristus, mari kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Hari ini kita bersama-sama merayakan Imlek, dan kita ingin supaya kegembiraan, kebudayaan, kasih yang penuh kegembiraan ini menjadi peristiwa kehidupan sehari-hari, di mana orang saling menghargai satu sama lain sebagai pribadi-pribadi yang bermartabat, anak-anak Allah di hadapan Allah, di dalam keluarganya yang suci. Amin. Mari kita lanjutkan.